Sujudan, sujud. Dan apa apa, dan sujudan. Sujudan, apa apa. Sudah, ayo biar selesai. Mendorong. Saya Jonel BF gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, nggak searogan lu. Pemimpin negara kita ini nggak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai, nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu. Jonel BF gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu, supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak, sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa, raja? Hah? Siapa? Ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf, minta maaf. Sujud! Sujudan, sujud. Dan apa apa, dan sujudan. Sujudan, apa apa. Sudah, ayo biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa, biarin. Biarin Pak, biarin. Bang, ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. Biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Kita sekolah aja. Jangan. Oh, sorry. Jangan. Maaf dulu. Memang tolong. Kenapa kau bilang kita cari sosial kan? Yang terrealisasi itu anakmu. Sudah Pak. Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama Jonel BF lu ya. Gak bisa, gak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, gak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Cuma sementara, harta lu itu bukan punya lu mati juga kalau Pak mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang? Apalagi ini anak kecil, saya nggak terima, Pak. Dan Pak Jainuddin SH akan berangkat ke Surabaya
untuk menginvestigasi semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji. Saya sudah mendapat nih telepon, WA, ya, untuk saya berhenti bersuara. Saya pertegas di sini. Berdiskusi terkait perkara viral di Jatimur, Surabaya, di mana ada kejadian seorang anak manusia, ya, ini anak ini kalau nggak salah masih sekolah ya, SMA ya kalau nggak salah ya, ini diperlakukan dengan menurut kami sangat biadab, ya, dihinakan, direndahkan martabatnya, disuruh menyembah, disuruh sujud, bahkan disuruh menggonggong layaknya seekor binatang anjing, ya. Kami sangat marah atas kejadian ini, dan saya tadi pun juga sudah keluarkan statement. Saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Supaya apa? Supaya berimbang, akan jadi catatan atau jejak digital yang berimbang. Dengan adanya kejadian ini, sampai pelakunya mendapat hukuman yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Sehingga apa? Ke depan, di kemudian hari, ini akan jadi catatan bahwa kalau Anda melakukan tindakan arogan seperti ini, konsekuensinya ada, punishment-nya ada, hukumannya ada. Oleh tim PPA, ya, kami terus memantau perkembangan dari kesehatan mental dari anak. Ada trauma dari yang bersangkutan? Belum tahu, ini masih terus dipantau. Ya. Bu, aktivitas belajar di sana gimana, Bu? Sekarang? Sudah baik, sudah mulai tenang, ya, karena kami juga sudah menindaklanjuti lewat kuasa hukum. Korbannya mengalami apa sih, buka apa? Sejauh ini tidak ada. Ada pengumpulan? Tidak ada. Gitu. Jadi saya dalam waktu dekat ini akan memberikan amanat. Yang pertama, saya akan memberikan amanat kepada Bapak Maci Ahmad SHMH untuk ke Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak. Dalam waktu dekat ini beliau akan mendatangi Komnas HAM dan Komnas Anak, dan Pak Jainuddin SH akan berangkat ke Surabaya untuk menginvestigasi semuanya. Harapan saya satu, teman-teman, ini akan menjadi catatan yang berimbang, sekali lagi berimbang, ya. Sekali lagi, ini sangat tidak bermoral, ya. Perilaku arogan seperti ini sangat tidak bermoral. Saya tidak ada yang menyuruh untuk bersuara. Saya bersuara atas rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Saya pun orang tua, saya pun punya anak. Saya nggak mau anak saya nanti mencontoh hal serupa di kemudian hari, atau anak-anak lain di seluruh Indonesia ini mencontoh bahwa lu kalau punya duit, lu jadi pengusaha, lu boleh intimidasi orang seperti itu. Itu sangat tidak dibenarkan, ya, teman-teman semuanya, ya. Buat kalian semua adik-adik yang menonton tayangan itu, Om John kasih tahu, ya, itu tindakan yang tidak terpuji. Dan kami, saya John LBM, Pak Maci Ahmad dan Pak Jainuddin akan berjuang untuk menegakkan keadilan, ya, atas kejadian yang menimpa seseorang anak ini. Kalau nggak salah namanya Ethan. Bahkan nih teman-teman, saya perlu sampaikan juga, saya sudah mendapat nih telepon, ya, WA, ya, untuk saya berhenti bersuara. Saya pertegas di sini, ya, saya pertegas di sini. John LBM tidak bisa diatur-atur, dilarang-larang. Saya punya hak untuk bersuara, ya. Saya tidak ada punya kepentingan apapun di sini. Yang saya lakukan ini adalah bentuk rasa tanggung jawab moral saya sebagai seorang influencer juga, untuk bisa mengedukasi kita semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji, ya. Jadi menurut hemat saya tidak bisa dengan kalimat maaf saja, ya. Ini tidak akan memberi efek jerah terhadap